傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人も例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前行くManga Baku Otome Breaker episode yang ke-75-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode hari ini, maka kita pun bisa menyaksikan sama-sama mengenai seperti apakah jalannya pertarungan lengkap bagian yang pertamanya dari dua orang anggota Noroshi, yaitu Chihiro dan juga Seitaro Tarumi melawan ketua dari kelompok Sisi Toren, siapa lagi kalau bukan Tomiyama Choji. Di mana di dalam praktiknya, Choji pun nantinya akan memperlihatkan semua kehebatannya ketika dirinya bertarung melawan mereka, walaupun pada dasarnya Choji hanya bertarung sendirian melawan pasukan kelompok dari geng Shadow sekaligus dua orang anggota dari Noroshinya. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu tentang seperti apa cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Singkat cerita, setelah pada chapter sebelumnya, Choji berhasil dibuat mengamuk karena mendengar semua ucapan yang dikeluarkan oleh Chihiro dan juga Seitaro Tarumi. Choji yang sekarang sudah mengeluarkan aura baku hantamnya, yaitu seekor singa liar yang memiliki penampilan sama seperti pada sebuah gambar panel manga hitam ini. Maka tanpa menunggu lama, Choji pun seketika langsung berubah ekspresinya menjadi masuk menuju ke dalam mode seriusnya sambil berkata seperti ini kepada mereka berdua. Sialan, entah kenapa sekarang aku malah menjadi sangat marah dan juga aku pun sama sekali tidak bisa menahannya. Oleh karena itu bersiaplah, karena mulai dari sini akulah orang yang akan mengalahkan kalian berdua. Mendengar ucapan itu dari Tomiyama Choji, Chihiro dan juga Seitaro Tarumi awalnya nampak sama sekali tidak takut. Mengingat pada halaman itu, dia pun justru malah mencoba untuk dapat menyerang tubuh dari Tomiyama Choji dengan cara berkata seperti ini kepada teman-temannya. Woi, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian malah diam-diam saja di situ? Ayo cepat serang orang itu dan juga ayo cepat kalahkan dia secara bersama-sama. Walaupun pada awalnya anggota dari geng Shadow ini sudah terlihat sangat ketakutan, namun karena mereka sudah diperintah oleh anggota Noroshi, maka mau tidak mau dan juga suka tidak suka, mereka pun sekarang harus bisa menurutinya. Sampai pada kesempatan ini, mereka pun akhirnya memutuskan untuk bisa bergerak dengan niat untuk dapat menyerang tubuh dari Tomiyama Choji. Menyaksikan kejadian itu di depan matanya, Choji pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel ini, Choji pun seketika langsung bersiap untuk dapat bisa menghadapi mereka semua. Tapi sepertinya sebuah hal yang cukup menarik kini akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan Tomiyama Choji. Mengingat di dalam halaman yang berikutnya, tiba-tiba saja muncullah gambar aura baku hantam dari para petarung lainnya, yaitu dari para anggota kelompok Sisi Toren, yang sekarang langsung mencoba untuk bisa bergerak demi dapat membantu Tomiyama Choji. Di mana secara visualisasi, kita pun sekarang langsung diperlihatkan tentang kemunculan dari singa-singa lainnya yang digambarkan dengan bentuk seperti ini. Lalu di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja para kapten dari kelas 3 Sisi Toren akhirnya langsung memutuskan untuk bisa melompat dengan menggunakan gerakan seperti ini, yaitu dengan menggunakan tendangan terbang dari mereka yang dikeluarkan secara bersama-sama. Sehingga satu persatu anggota dari kelompok geng Shadow itu sekarang semuanya sudah berhasil dikalahkan dan juga mereka pun sudah kesulitan untuk bisa bertarung lagi. Di momen tersebutlah salah satu kapten dari kelompok Sisi Toren ini kini mulai berkata kepada Tomiyama Choji. Woi Tomiyama-san, serahkan urusan dari mereka semua menuju kepada kami saja. Karena pada dasarnya, mereka sama sekali tidak pantas untuk dapat bertarung melawanmu yang merupakan singa terkuat dari kelompok Sisi Toren. Sebagai gantinya, silakan bersenang-senang bersama dengan para anggota Noroshi lainnya. Serta tunjukkanlah kekuatanmu yang baru kepada mereka dan juga kalahkanlah mereka berdua dengan menggunakan kekuatan sejatimu. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, ternyata Mizuki pun juga mengucapkan hal yang sama kepada Tomiyama Choji dengan cara berteriak seperti ini kepadanya. Oi Tomiyama-san, kami sangat bergantung kepadamu. Atau kami sangat percaya kepada dirimu. Jadi kalahkanlah kedua orang itu dan juga jangan mencoba untuk bisa menahan dirimu lagi. Mendengar ucapan tersebut dari teman-temannya, Choji pun akhirnya seketika langsung menjadi tersenyum. Serta dengan santainya, Choji pun sekarang langsung melakukan pemanasan
dengan cara memutar kedua tangannya dan juga dengan cara melompat-lompat di tempat sambil berkata seperti ini kepada mereka. Baiklah, serahkan urusan dari Noroshi kepada diriku saja. Karena untuk sekarang, aku tidak akan main-main lagi. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Chihiro dan juga Seitaro Tarumi yang sekarang nampak sangat kesal karena semua teman-temannya sudah berhasil dikalahkan, kini akhirnya langsung berkata menuju kepada satu sama lain. Sialan. Sepertinya untuk saat ini kita berdua harus ikut bertarung juga. Atau sepertinya saat ini kita berdua harus mengotori tangan kita sendiri dengan cara bertarung melawannya secara langsung. Berdasarkan hal itu, maka ayo kita lakukan semua gerakan kita yang seperti biasa, yaitu combo serangan super cepat dan juga combo serangan yang mematikan dengan menggunakan kombinasi kekuatan kita. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita bergerak bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang sebenarnya sama sekali tidak mereka sangka, akhirnya kini seketika langsung terjadi tepat di hadapan mereka berdua. Di mana pada kesempatan itu, atau tepatnya ketika Chihiro baru saja mengucapkan kalimatnya sampai dengan angka 1, maka tiba-tiba saja Choji pun akhirnya kini langsung muncul di hadapan dari mereka berdua dengan menggunakan kecepatannya. Tidak hanya itu, karena masih di saat yang bersamaan, Choji sudah masuk ke dalam mode seriusnya. Kini, seketika langsung mengeluarkan satu buah combo serangan pertamanya dengan menggunakan gerakan seperti ini. Yaitu satu buah pukulan tangan kanan dengan menggunakan kekuatan penuhnya yang dilayangkan tepat menuju ke arah perut dari Seitaro Tarumi. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Seitaro pun sama sekali tidak bisa menghindarinya. Mengingat kecepatan bergerak dari Tomiyama Choji ternyata jauh lebih hebat daripada respon yang dikeluarkan oleh Seitaro Tarumi. Sehingga pukulan dari Tomiyama Choji barusan sama sekali tidak bisa dihindari oleh Seitaro Tarumi. Akibatnya, mulut dari Seitaro sekarang langsung mengeluarkan banyak sekali air. Serta mata dari Seitaro sekarang semuanya langsung berubah menjadi berwarna putih. Lalu setelah dirinya jatuh ke tanah, maka dia pun sama sekali tidak bisa bergerak dan juga sama sekali tidak bisa bangun lagi. Yang artinya, hanya dengan satu kali pukulan saja, Seitaro akhirnya sekarang berhasil dikalahkan oleh Tomiyama Choji. Menariknya, tepat setelah Choji sudah berhasil mengalahkan salah satu anggota dari Noroshi tersebut, maka dengan penuh rasa percaya dirinya, Choji pun langsung menoleh menuju ke arahnya sambil bertanya seperti ini kepada Seitaro Tarumi. Woi, tolong katakan kepadaku, bagaimana rasa dari pukulanku barusan? Apakah menurutmu tinju tangan kananku sekarang sudah terasa sangat berat seperti apa yang dikatakan oleh Umemiya? Namun, karena saat ini Seitaro sudah pingsan, maka sudah jelas dia pun sama sekali tidak bisa menjawabnya. Nah, mulai dari sinilah sebuah cerita menarik yang sebenarnya sama sekali tidak kita sangka, akhirnya kini langsung diceritakan kepada kita. Di mana pada halaman itu, Chihiro yang baru saja melihat bahwa teman dari anggota Noroshinya sudah berhasil dikalahkan hanya dengan satu kali serangan saja. Maka di momen yang sama tersebut, dia pun sekarang langsung menjadi terkena mental. Hingga dengan wajah yang sangat paniknya itu, maka di dalam halaman yang sama ini, Chihiro pun akhirnya kini seketika langsung menjadi teringat dengan sebuah momen pertemuan pertama mereka ketika Tomiyama Choji saat itu masih kelas 1 SMA. Atau dengan kata lain, tepat pada halaman yang berikutnya, kita pun akan mendapatkan cerita flashback mengenai pertarungan pertama dari Tomiyama Choji ketika dirinya bertarung melawan Umemiya. Sederhananya, potongan cerita singkatnya adalah sebagai berikut. Intinya, Chihiro dan juga Seitaro Tarumi pertama kali bertemu dengan Tomiyama Choji pada waktu 2 tahun yang lalu. Di mana pada kesempatan ini, kelompok dari sisi Toren yang dipimpin oleh Tomiyama Choji dan juga kelompok dari geng Bofurin yang dipimpin oleh Hajime Umemiya nampak sedang terlihat bertarung tepat di bawah jembatan itu. Menyaksikan hal tersebut, Chihiro pun kini langsung berkata kepada Seitaro Tarumi, "Haha, lihatlah mereka semua. Mereka adalah 2 kelompok bodoh yang malah bertaruh satu sama lain hanya gara-gara masalah sederhana. Mengingat awal pertarungan mereka terjadi hanya karena kesalahpahaman saja. Tapi meskipun begitu, aku sangat suka sekali melihat Ume dan juga Choji bertarung. Karena sejatinya ini adalah hiburan yang paling menyenangkan ketika kita sedang memiliki waktu yang kosong. Sayangnya, kita berdua sekarang sudah keluar dari sekolah Furin. Hingga pada akhirnya, kita pun jadi tidak bisa ikut terlibat di dalam pertarungan dari Umemiya melawan Tomiyama Choji." Simpelnya, hampir setiap minggu, hiburan dari Chihiro dan juga Seitaro Tarumi adalah melihat pertarungan dari kelompok besar ini.
Mengingat pertarungan dari dua kelompok ini berjalan dengan sangat imbang tanpa ada satupun pemenang yang keluar. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, atau setelah Chihiro mengamati pergerakan dari Tomiyama Choji, maka tanpa pikir panjang, Chihiro pun akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Seitaro Tarumi. Lihatlah anak itu. Dia adalah Tomiyama Choji yang saat ini namanya sangat terkenal sekali. Aku dengar dia adalah murid paling kuat dari kelas 1 yang ada di dalam kelompok sisi Toren. Serta aku dengar dia adalah calon pemimpin masa depan dari kelompok sisi Toren ketika para murid kelas 3-nya sudah keluar. Jika memang benar begitu, maka aku pun sangat tidak sabar sekali untuk dapat bertarung melawannya ketika nantinya aku memiliki kesempatan. Nah, setelah mengingat semua kenangan masa lalunya itu, maka di dalam halaman yang selanjutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah lagi menuju ke dalam medan tempur. Di mana pada kesempatan ini, Choji pun kembali mengulangi pertanyaannya lagi menuju kepada anggota dari Noroshi itu yang sekarang sedang berada di depannya. Bedanya, kali ini Choji langsung bertanya kepada Chihiro karena sekarang Seitaro Tarumi sudah menjadi pingsan. Woi, menurutmu bagaimana pukulanku barusan? Apakah kekuatanku sekarang sudah berkembang atau apakah pukulanku terlihat hebat? Mendengar dan juga melihat hal itu di depan matanya, Chihiro pun kini seketika langsung menjadi panik. Mengingat menurut Chihiro, ini adalah pertama kalinya dia menemukan seorang lawan yang memiliki aura luar biasa hebat. Bahkan hanya dengan melihatnya saja, tubuh dari Chihiro sekarang langsung menjadi gemetar. Hingga di dalam halaman yang terakhir ini, dia pun akhirnya langsung berkata kepada dirinya sendiri. Hah? Sialan! Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu kenapa sekarang dirinya malah terlihat sangatlah menyeramkan sekali, sama seperti legenda dari sekolah Furin? Jika begini terus, maka sudah pasti kesempatan bagiku untuk bisa menang tentu saja malah akan menjadi menghilang. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.